Pernah kepikiran nggak, kenapa sih sebuah kota bisa jadi pusat kekuasaan yang begitu penting? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas ceritanya Malang. Gimana caranya sebuah dataran tinggi yang kelihatannya terpencil, malah jadi panggung utama kerajaan besar sampai akhirnya jadi kota modern yang kita kenal sekarang. Kuncinya ada di tiga hal ini, gunung, kekuasaan, dan negara. Anggap aja ini kayak DNA-nya Malang, resep rahasianya gitu. Gunung itu panggungnya, kekuasaan itu ya drama yang dimainin di atas panggung itu. Dan gagasan tentang negara, itu warisan abadi yang ditinggalkan. Tiga hal inilah yang bakal jadi pemandu kita. Jadi apa sih yang bikin dataran tinggi ini spesial banget? Coba deh bayangin. Iklimnya sejuk, bikin orang betah tinggal. Tanahnya super subur berkat gunung berapi, jadi soal makanan aman. Terus, lokasinya dikelilingi benteng pegunungan alami yang lindungin dari serangan. Ini bukan cuma lokasi biasa, ini tuh paket komplit buat bikin peradaban. Nah, dengan fondasi alam sekuat itu, panggungnya udah siap. Oke, sekarang kita loncat ke babak pertama kejayaan Malang. Momen di mana nama Singasari bergema di seantero Nusantara. Dan pusat dari semuanya, ya di sini, di Malang. Coba perhatiin angka ini deh, abad ke-13. Ini bukan cuma angka biasa di buku sejarah loh. Ini adalah momen Big Bang-nya Malang. Disinilah kerajaan Singasari lahir dan mengubah total dataran tinggi yang tadinya adem ayem jadi pusat kekuasaan yang, wah, disegani banget. Dan ini dia nih para arsiteknya. Semua berawal dari Ken Arok, sang pendobrak yang super ambisius. Terus, ada Ken Dedes yang jadi simbol legitimasi, ibarat stempel ilahi gitu. Dari mereka, dinastinya terus berlanjut, sampai akhirnya Kertanegara membawa Singasari ke puncak-puncaknya, menjadikannya kekuatan maritim yang disegani di kawasan itu. Nah, ini dia resep suksesnya Singasari. Jadi ada dua pilar utama. Di satu sisi ada Ken Arok dengan kekuatan militernya. Ini ototnya kerajaan. Di sisi lain, ada Ken Dedes yang membawa legitimasi, semacam jiwanya kerajaan. Gini deh, tanpa kekuatan Arok, kerajaannya nggak bakal berdiri. Tapi tanpa sahnya kekuasaan dari Dedes, ya nggak ada yang mau ngikutin. Dan ini poin yang paling penting. Singasari itu bukan cuma soal rebutan takhta loh. Justru di Malang inilah lahir sebuah ide yang revolusioner banget. Konsep negara kesatuan yang kuat. Nah, gagasan inilah yang nantinya jadi fondasi buat kerajaan yang jauh lebih besar lagi, yaitu Majapahit. Jadi bisa dibilang, benih Majapahit itu justru ditanam di tanah Malang. Warisan mereka itu nggak cuma ide, tapi juga terukir di batu. Candi-candi megah kayak Singosari, Jago, sama Kidal, ini bukti fisiknya. Dan ini bukan sekedar tempat ibadah loh, ini tuh kayak statement kekuasaan, nunjukin keagungan dan visi besar yang pernah lahir di Malang. Tapi yang namanya juga sejarah, rodanya selalu berputar. Nggak ada kekuasaan yang abadi kan? Nah, lampu sorot pun pelan-pelan geser dari Malang. Ini babak baru, di mana Malang bukan lagi bintang utamanya, tapi harus pinter-pinter beradaptasi buat bertahan. Singkatnya gini, pusat kekuasaan pindah ke Majapahit. Malang udah bukan ibu kota lagi. Tapi apa ceritanya selesai di situ? Oh, tentu aja enggak. Walaupun mahkota politiknya udah lepas, Malang tetap jadi jantung ekonomi dan budaya yang penting banget buat kerajaan Majapahit. Nah, disinilah kelihatan pintarnya Malang buat bertahan. Waktu Islam masuk, Malang nggak ngelawan. Justru ajaran baru itu diserap, dipadukan sama budaya agraris yang udah berakar kuat. Jadi, Malang berubah dengan cara merangkul yang baru, bukan menghapus yang lama. Itu dia kunci kehebatannya. Oke, sekarang kita lompat jauh ke depan, ke era yang mengubah segalanya, era kolonial Belanda. Ini bisa dibilang kebangkitan kedua Malang, momen di mana dataran tinggi ini dirombak total, disulap jadi kota modern ala Eropa, tapi di tengah-tengah Pulau Jawa. Keren kan? Belanda itu punya rencana yang jelas banget buat Malang. Pertama, dijadiin kota perkebunan. Kenapa? Ya karena tanahnya subur banget buat kopi sama tebu. Kedua, jadi pusat administrasi. Soalnya lokasinya strategis buat kontrol daerah sekitar. Dan yang ketiga, jadi kawasan pemukiman elit, karena iklimnya yang sejuk itu pas banget buat orang-orang Eropa. 3 langkah jitu buat transformasi total. Dan hasilnya? Wow! Coba dibayangin, jalanan lebar yang adem, taman-taman kota yang cantik, sama bangunan-bangunan megah gaya Eropa. Malang kayak terlahir kembali, sampai dapat julukan Paris van Oost-Java. Benar-benar jadi permata arsitektur yang dirancang buat kenyamanan sekaligus efisiensi. Tapi, ada ironi besar di sini. Justru di tengah kota yang dibangun untuk kepentingan kolonial ini, tumbuh benih-benih perlawanan. Sekolah, koran, komunitas terpelajar yang dibikin Belanda, tanpa mereka sadari, malah jadi semacam pabrik yang mencetak para pemikir kemerdekaan Indonesia. Senjata makan tuan ya.
Oke, sekarang kita tarik semua benang sejarah tadi ke masa kini. Di mana sih jejak Singhasari dan gema era kolonial itu masih kerasa banget di Malang hari ini? Yuk kita lihat. Nah, ini dia wajah Malang zaman sekarang. Ada 3 pilar utama yang menopangnya, pendidikan, wisata, dan pertanian. Yang keren, ketiganya ini saling nyambung loh. Iklim sejuknya kan bagus buat pertanian sama wisata. Nah, suasana yang tenang dan indah ini juga yang bikin mahasiswa dari seluruh Indonesia betah. Makanya Malang jadi kota pendidikan. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Lihat deh, gimana masa lalu itu nyambung terus ke masa kini. Candi-candi peninggalan kerajaan sekarang jadi tujuan wisata sejarah. Tanah subur dari zaman dulu, sekarang jadi ladang apel Malang yang ikonik itu. Dan tradisi intelektual dari zaman pergerakan, itu yang jadi cikal bakal statusnya sebagai kota pendidikan top. Jadi di Malang, masa lalu itu bukan cuma kenangan, tapi fondasi yang masih kokoh sampai sekarang. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin Malang ini terus hidup? Apa rahasia di balik kekuatannya yang kayaknya nggak pernah luntur dari abad ke abad? Jawabannya, karena Malang itu jago jadi simpul sejarah. Dia nggak pernah tuh menghapus masa lalunya. Malah sebaliknya, setiap lapisan sejarahnya diikat jadi satu. Kejayaan masa kerajaan, keanggunan era kolonial, sampai dinamika kota modernnya. Semuanya dijalin jadi satu identitas yang unik dan, ya, Malang banget. Jadi, setelah kita jalan-jalan napak tilas barusan, pertanyaannya bukan lagi apa itu Malang, tapi lapisan sejarah Malang mana yang mau kamu jelajahin duluan? Mau napak tilas jejak para raja? Atau mau santai menikmati arsitektur kolonialnya? Atau mungkin ngerasain langsung energi kota mahasiswanya yang dinamis? Karena Malang itu ibarat buku sejarah yang hidup, dan setiap halamannya siap buat kamu buka.